Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Syafa Kimiko Damanik dari kelompok 4. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan membawakan materi mengenai akhlak pemuda. Sebelumnya, aku akan memperkenalkan dulu nih anggota-anggota dari kelompok 4. Yang pertama itu ada aku, Syafa Kimiko Damanik. Yang kedua ada Khalilullah. Yang ketiga ada Nadine Najwa Anwar. Yang keempat ada Audia Rahma Oktavia. Yang kelima ada Reza Zafira. Yang keenam ada Nabila Rafli Zaskia. Dan yang terakhir ada Abdurrafa Zaki. Materi pertama akan dibacakan oleh saya mengenai pengertian akhlak pemuda. Nah, apa sih akhlak pemuda itu? Jadi, akhlak pemuda adalah segala tingkah laku yang terpuji atau yang baik, yang biasa disebut juga dengan fadilah, yang berarti kelebihan. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak pemuda atau akhlak yang baik ini harus sesuai dengan akal dan juga syar'a. Nah, akhlak pemuda digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah akhlak pemuda terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kedua akhlak pemuda kepada manusia, dan yang ketiga adalah akhlak pemuda terhadap alam. Contoh akhlak pemuda terhadap Allah adalah bersabar, bertawakal, bersyukur, dan juga bertaubat dan takut akan siksaan Allah. Nah, untuk akhlak kepada manusia dibagi lagi menjadi 3, yaitu akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga, dan juga akhlak terhadap sesama manusia. Contoh akhlak terhadap diri sendiri adalah menjaga kebersihan, kerapian, dan juga kecantikan diri. Contoh akhlak pemuda terhadap sesama manusia ialah menjaga hubungan yang baik antar tetangga dan memiliki sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh akhlak terhadap keluarga ialah menjaga silaturahmi dengan keluarga besar dan juga menjadi anak yang berbakti terhadap kedua orang tuanya. Contoh akhlak terhadap lingkungan adalah menjaga lingkungan dan juga memelihara kelestarian lingkungan. Baiklah, sekian materi mengenai pengertian akhlak pemuda. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Selamat menonton semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam akhlak pemuda. Adapun macam-macam akhlak pemuda yang dikemukakan oleh ahli-ahli akhlak dan tasawuf meliputi yang pertama ada al-amanah. Al-amanah menurut arti bahasa ialah kesetiaan, ketulusan hati, kepercayaan atau kejujuran. Kebalikannya ialah khianat. Yang dimaksud amanah di sini ialah suatu sikap pribadi yang setia, tulus hati dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, berupa harta benda, rahasia atau tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat dengan baik dapat disebut al-amin, yang berarti yang dapat dipercaya, yang jujur, yang setia, yang aman. Yang kedua ada as-sidqoh, yang artinya benar. Salah satu sifat dan sikap yang termasuk fadilah ialah as-sidqoh, yang berarti benar, jujur. Yang dimaksud di sini ialah berlaku benar dan jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga ada al-wafa, menepati janji. Sebagai rangkaian dari sifat amanah dan benar tersebut di atas adalah al-wafa, menepati janji. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33, yang artinya di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati dan yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu dan mereka sedikit pun tidak berubah janjinya. Yang selanjutnya ada al-adl, keadilan. Prinsip keadilan ditegaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 16 yang artinya, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Yang kelima ada al-ifafah, memelihara kesucian diri. Al-ifafah termasuk dalam rangkaian fadilah atau akhlakul karimah yang dituntut dalam ajaran Islam. Menjaga diri dari segala keburukan dan memelihara kehormatan hendaklah dilakukan pada setiap waktu dengan penjagaan diri secara ketat, maka dapatlah diri dipertahankan untuk selalu berada pada status kesucian. Yang keenam ada al-haya, artinya malu. Sebagai rangkaian dari sifat dan sikap al-ifafa ialah al-haya, malu. Yang dimaksud di sini ialah malu terhadap Allah dan malu terhadap diri sendiri dikala akan melanggar peraturan-peraturan Allah. Perasaan ini dapat menjadi pembimbing kepada jalan keselamatan dan mencegah diri dari perbuatan nista. Yang ketujuh ada al-syaja'ah, keberanian.
Syaja'ah atau sifat berani termasuk sebagai fadilah dalam akhlak. Syaja'ah bukanlah semata-mata keberanian berkelahi di medan laga, melainkan waktu sikap mental di mana seorang dapat menguasai jiwa yang berbuat menurut semestinya. Yang selanjutnya ada yang ke-8 ada al-quwah, kekuatan. Al-quwah sifat kuat atau iztunafs, jiwa takut, termasuk dalam rangkaian fadilah. Kekuatan pribadi manusia dapat dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama ada kekuatan fisik atau kekuatan jasmani yang meliputi otot. Yang kedua ada kekuatan jiwa atau semangat. Yang ketiga ada kekuatan akal pikiran atau kecerdasan. Ada yang beranggapan bahwa kekuatan dan hubungannya dengan keturunan. Dari orang tua yang kuat akan melahirkan keturunan yang kuat pula, dan dari orang yang lemah akan melahirkan keturunan yang lemah pula. Yang kesembilan ada as-sabar, kesabaran. Ada peribahasa menyatakan bahwa kesabaran itu pahit laksana jadam, namun akibatnya lebih manis daripada madu. Ungkapan tersebut menunjukkan hikmah kesabaran sebagai fadilah. Kesabaran dapat dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama kesabaran ketika ditimpa musibah, tabah. Yang kedua kesabaran dalam mengerjakan sesuatu, rajin, tekun, istiqomah. Yang terakhir, yang ke-10 ada ar-Rahman, kasih sayang. Pada dasarnya sifat kasih sayang adalah fitrah yang dianugerahkan Allah kepada makhluknya. Pada hewan misalnya kita perhatian begitu kasihnya kepada anaknya sehingga rela berkorban jika anaknya diganggu. Naluri ini pun ada pada manusia, dimulai dari kasih sayang orang tua kepada anaknya dan sebaliknya, kecintaan anak kepada orang tuanya hingga dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan keluarga, tetangga, kampung, bangsa, dan yang amat luas adalah kasih sayang antara manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat-sifat akhlak mahmudah. Berikut adalah sifat-sifat akhlak mahmudah yang harus dimiliki seorang muslimin dalam menjalani kehidupannya. Yang pertama yaitu taubat. Taubat merupakan niat yang sungguh-sungguh untuk meninggalkan segala kesalahan dan dosa-dosa besar melalui jalan ilmu, penyesalan, dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Atau sering disebut dengan taubat nasuha. Yang kedua yaitu zuhud. Zuhud merupakan gaya hidup seorang mukmin yang menahan jiwa dari kenikmatan duniawi dan berusaha menghilangkan semua hal yang tidak baik. Yang ketiga yaitu muhabbah, yaitu kasih seorang mukmin kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi segala yang lain, sehingga melahirkan jiwa yang benar-benar mencintai agama dan rela mengorbankan dirinya ke jalan Allah. Yang keempat, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah seorang muslim yang mengenali zat Allah melalui mengenal sifat-sifat Allah dan merupakan jiwa yang takut akan melakukan perkara dosa atau perkara yang dilarang oleh Islam. Yang kelima, bersyukur. Bersyukur ialah seorang mukmin yang senantiasa berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Bersyukur kepada Allah ini banyak caranya, seperti melaksanakan segala ibadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas, senantiasa memuji Allah dengan menyebut kalimah thayyibah atau perkataan yang baik, seperti Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, dan sebagainya. Yang keenam ada ikhlas dan benar. Ialah mukmin yang senantiasa membersihkan amalannya, dinamakan orang yang benar ikhlas. Setiap amalan ibadah atau pekerjaan agama hendaklah dilaksanakan dengan ikhlas hati. Ihsan kepada Allah dengan sebenar ibadah seolah Allah berada di hadapan kita. Yang ketujuh, tawakal. Tawakal adalah meletakkan pergantungan hanya pada Allah setelah berazam dan diikuti dengan usaha. Yang kedelapan, mengingat kematian, yaitu seorang mukmin yang senantiasa mengingat mati adalah orang pintar, karena mereka senantiasa bersedia untuk mati dengan segala ibadah yang dilaksanakan. Yang kesembilan, ridha dengan qada Allah. Ialah salah satu daripada sifat mahmudah. Segala ketentuan Allah, sama ada baik atau buruk, diterima dengan bersyukur atau sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara meningkatkan akhlak mahmudah. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang muslimin untuk meningkatkan akhlak mahmudah. Yang pertama, berbaik sangka. Berbaik sangka pada diri sendiri dan orang lain adalah cara untuk menjadi baik hati. Seringkali orang yang putus asa berburuk sangka pada Sang Pencipta. Ini adalah tindakan yang harus dihindari. Cara kita berbaik sangka kepada Tuhan adalah dengan tetap optimis dan tidak putus asa. Yang kedua, bertaubat. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Orang-orang yang dianggap baik juga pasti melakukan dosa. Anda harus menghindari dosa yang berlarut-larut dan berulang-ulang.
Dalam situasi seperti ini, cara terbaik untuk memperbaiki kesalahan adalah dengan bertaubat segera. Yang ketiga adalah taat syariat agama. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas akhlak kita menuju ke arah yang lebih baik adalah dengan mematuhi syariat agama. Ini dapat dicapai dengan membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Bermanfaat dalam hal ini pasti bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Yang keempat, berlaku baik dengan sesama. Cara meningkatkan akhlak terpuji dengan selalu berperilaku baik terhadap orang lain. Sebab hal ini akan menanamkan akhlak terpuji bagi dirinya. Orang yang berperilaku baik terhadap orang lain, ia akan selalu menjaga kerukunan, selalu menolong serta menghargai orang lain. Yang kelima, bersikap adil. Sikap adil merupakan cermin akhlak yang baik. Dalam istilah, adil memiliki pengertian yakni suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata. Dalam hal ini, seorang tidak boleh memihak salah satu pihak saja dan membiarkan pihak lainnya, tidak mengurangi ataupun menambah bagi yang lain, dan tidak boleh pilih kasih. Yang keenam adalah menerima nasihat. Cara lainnya untuk meningkatkan akhlak diri adalah dengan cara menerima nasihat. Tidak semua nasihat didengarkan, melainkan hanya nasihat yang baik dan bersifat membangun saja. Dalam hal ini tentu Anda harus lebih berlapang dada dalam menerima nasihat orang lain. Yang tujuh, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Pada dasarnya perbuatan manusia bergantung pada pergaulan mereka. Jika seorang bergaul dengan orang yang tidak baik, karakter dan kebiasaan mereka juga akan buruk. Sebaiknya jika ia bergaul dengan orang yang baik dan soleh, ia akan pasti memiliki sifat-sifat yang baik juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.